Pembukaan di sini ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami di tim Artaji Warawiri Golati Meti. Baiklah teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali explore ya teman-teman. Dimana kita kemarin mendapatkan amanah dari Pangeran siapa Pak? Yang mana? Syekh Maulana Hasanuddin. Syekh Maulana Hasanuddin, itu putra dari Kanjeng Sunan Kalijogo, yaitu Mustika Badarullah ya. Jadi Mustika Badarullah ini kegunaannya untuk menangkal dalam kita menghadapi zaman Kolobendu ya. Ini mungkin kemarin sudah diperlihatkan ya. Ini yang bukan ada yang belum melihat, Mbah. Silakan. Monggo terus lanjut, Mbah. Ya. Jadi menindaklanjuti masalah kemarin apa yang dikatakan oleh Syekh Maulana Hasanuddin ya, mengenai Trisula ini ya. Menurut beliau bahwa barang siapa yang mendapatkan Trisula dari kerajaan Sriwijaya itu akan mendapatkan tugas yang sangat penting, sangat berat, sangat berat, yaitu mencari keberadaan, menembus titik segitiga Nusantara. Menembus titik segitiga Nusantara. Kami sendiri masih bingung maksudnya apa, dan beliau mengatakan bahwa nanti akan ada leluhur kalian yang akan menyampaikan. Nah, disitulah kami bertanya-tanya dalam hati, dan kita harus bergerak cepat. Kita akan menemui leluhur kami, dan mudah-mudahan pada malam hari ini leluhur kami dapat hadir ya, dan menjelaskan apa maksud dan tujuan dari Trisula yang diberikan oleh Raja Balaputra Dewa pada saat kita berada di Kerajaan Sriwijaya ya. Silakan untuk yang apa? Yang kemarin mungkin kemarin belum lihat, ini Mustika Badarullah. Ya. Ini ada rajahnya, ada lafaz Arab, juga ada Sanskerta ya. Dan ini seperti batu, seperti tembaga, seperti besi. Berat banget. Berat. Ya. Tapi apa yang kemarin Pangeran Kikin ataupun Pangeran Syekh Maulana Hasanuddin sampaikan, bahwa yang ingin memiliki ini adalah harus ikhlas dan tanpa keraguan. Yakin berarti apapun ini kita nggak usah mencari apa sih ini, yang penting kita ikhlas, tidak ada keraguan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua akan terhindar atau bisa menghadapi dan melewati zaman Kolobendu ya. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya, amin, amin. Ya. Kembali lagi ke masalah pusaka Trisula ini, kami belum mengetahuinya pusaka apa namanya, dan juga beliau Raja Balaputra Dewa pun hanya memberikan saja, dan belum boleh dibuka. Dan pada saat kemarin ini baru bisa dibuka. Ternyata sangat luar biasa Pak ya. Pusaka ini manifestasi pada zaman dahulu benar-benar sangat luar biasa ya. Dan di samping nilai artistiknya juga memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi. Dan mudah-mudahan dengan adanya pusaka ini tersingkap tabir rahasia
titik segitiga Nusantara. segitiga Nusantara yang sedang kami bertanya-tanya dalam hati. Apa itu titik segitiga Nusantara, Pak? Saya tahunya segitiga roda, Tepung kanji, Oh itu segitiga Pak, biru, itu biasanya Kak, kalau tepung itu biasanya buat bikin roti Pak. mendoan. mendoan. Iya. Kalau segitiga bermuda tahu nggak? Ya itu kayak lo yang Kantong. Yang di PT-PT. tengah-tengah samudra Iya, itu di yang lautan. katanya kapal lewat Ya situ bisa terserap. tidak bisa, kompas itu tidak terlihat Ya. ya Mbak. Kompas Betul nggak? bisa nol. Oh, Ya. Tidak mampu menunjukkan arahnya, dan barang siapa yang melewati segitiga bermuda itu akan masuk ke dalamnya. Ada lagi segitiga cinta itu ya. Cinta segitiga. Cinta segitiga ta sinetron. Kalau sinetron ya. Iya. kalau saya tahunya jajar genjang Pak. Belah ketupat. Iya. Itu pelajaran matematika pas waktu SD. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kami akan mencari tahu informasi lebih lanjut tentang mengenai pusaka ini ya. Pusaka Trisula yang dari Kerajaan Sriwijaya yang diberikan oleh Raja Balaputra Dewa. Baik teman-teman, kita akan segera lakukan perjalanan ini. Biasakan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari mara bahaya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa mulai. Bismillah. Iya. Iya. Alhamdulillah. Ya, angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belum tahu sama sekali arahnya di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Eyang Ratu Giri hadir. Sepertinya Raden dalam keadaan kebingungan. Benar sekali, Eyang Ratu Giri. Apakah kabar kalian baik-baik saja? Alhamdulillah, kami satu tim ini dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana dengan keadaan Eyang Ratu Giri? Alhamdulillah, tentu saja baik-baik saja. Syukur alhamdulillah. Apa yang Raden dapatkan dari kerajaan Sriwijaya dan dari Gunung Jati? Iya, Eyang. Kami mendapatkan pusaka Trisula yang diberikan oleh Raja Balaputra Dewa. Dan juga kami mendapatkan mustika Badarullah dari Sunan Gunung Jati. Subhanallah. Mustika tersebut sangat berguna bagi rakyat Nusantara untuk membantu menghadapi zaman Kolobendo. Enjay Eyang Ratu Giri. Mohon maaf Eyang Ratu Giri. Apakah Eyang mengetahuinya pusaka Trisula dari Kerajaan Sriwijaya? Pusaka apakah namanya ini, Eyang? Coba perlihatkan kepada saya, Raden. Baiklah, Eyang. Ini Eyang. Subhanallah. Ini Eyang. Menurut apa yang disampaikan oleh Pangeran
Syekh Maulana Hasanuddin, Trisula ini mampu menembus titik segitiga Nusantara. Apakah Eyang mengetahuinya? Apa itu titik segitiga Nusantara? Titik segitiga Nusantara. Eyang sendiri pernah mendengar dari cerita leluhur. Iya, Yang. Tetapi Eyang tidak mengetahui keberadaan titik segitiga Nusantara tersebut. Inci, Eyang. Bahkan tidak ada seorang pun yang mampu menembus titik segitiga Nusantara itu. Jin. Apakah Eyang mengetahui letak keberadaan dari titik segitiga Nusantara itu, Eyang? Eyang sendiri belum mengetahuinya. Titik segitiga Nusantara tersebut, di mana keberadaannya. Ya. Menurut kisah yang ada, bahwa titik segitiga Nusantara berada di Gunung Kaf. Berada di Gunung Kaf. Di manakah Gunung Kaf itu berada, Eyang? Sampai saat ini keberadaan Gunung Kaf masih menjadi misteri. Iya. Eyang, apakah Gunung Kaf ada di alam gaib atau di alam nyata, Eyang? Saya sendiri belum tahu. Jin. Coba saja Raden menanyakan kepada leluhur yang mengetahuinya tentang keberadaan Gunung Kaf. Inji, Eyang. Terima kasih atas informasi dari Eyang. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu petunjuk bagi kami untuk kita mencari tahu di mana letak keberadaan baik dari segitiga Nusantara maupun Gunung Kaf itu berada. Segera Raden berjalan ke arah utara Inji, Eyang. untuk menemui Syekh Antalaya. Baiklah, Eyang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Gunung Kaf aku bener pernah dengar tahun rum. Ya, aku baru paham Gunung Kaf itu di mana. Gunung Kawi, Titik. Dartanya ngerti. Titik segitiga Nusantara. Ya belum paham. Menurut ceritanya Ya. yang pernah dengar itu berada di Gunung Kaf. Gunung Kaf saya juga pernah baru dengar. Titik segitiga Nusantara baru dengar. Gunung Kaf saya baru dengar. Yang saya tahu Gunung Slamet. Kalau orang mana kae tahu bisa betah. Yang saya tahu maksudnya Oh, Pak, kan saya Iya, cerita. selamat ya. Selamat burit. Itu yang saya Selamat tahu, tahu. ayo. Oh iya bener. Aduh.
sama Gunung Bromo. Kita harus segera pergi ke arah utara. Eyang Syekh Antalaya akan hadir menemui kita. Ayo, Mudah-mudahan beliau tahu yo. mudah-mudahan beliau mengetahuinya. Jangan orang judek loh. Ini kalau judek ya repot ini. Wah, marake judeng iki. Yuk, katakan satu. Ayo. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Santar. Sentre. Bismillah. Subhanallah. La ilaha illallah. La ilaha. Kita sudah berjalan sangat jauh ya, ke arah utara. Burung anak. Gitu nih, tanda bah. Iya. Tapi ya bisa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Kalau bersikir ya jalan ya di bensin Antalaya bisa mendengar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Harum banget, Pak. Subhanallah. Wangi banget, Bah. Bahkan lihat, subhanallah, lihat hadir bah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Syekh Antalaya. Yang Antalaya hadir bah, subhanallah. Subhanallah. Diam. Bismillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. La haula wa la quwwata. Subhanallah. Ayo Pak, Saya temui dulu ya. ya Pak, cepat Pak, udah menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Eyang Syekh Antalaya. NJ. NJ Eyang. Alhamdulillah jika seperti itu Eyang. J. Monggo Eyang. Silahkan. Terima kasih Eyang Antalaya sudah hadir di sini. Lama tidak bertemu denganmu, Kartaji. NJ Eyang. Syukur alhamdulillah. Kalian sudah menempuh dan melaksanakan amanah yang Eyang berikan kepada kalian. NJ Eyang. Semoga kalian tetap ikhlas dan sabar menjalaninya. Insya Allah Eyang. Karena tugas ini tidak akan terhenti selagi Tuhan masih menghendaki. Kita akan selalu menjalankan amanah-amanah ini demi umat dan juga demi Nusantara. NJ Eyang. Eyang melihat dirimu dalam keraguan dan kebimbangan. Benar sekali Eyang. Benar sekali Eyang. Kami tadi menemui Eyang Datuk Kiri. Beliau mengatakan bahwa kami harus pergi ke arah utara untuk menemui Eyang. Ternyata benar. Eyang berada di sini. Maksud dan tujuan kami adalah tentang
pusaka Trisula yang dari kerajaan Sriwijaya ini, Eyang. Eyang mengerti. Eyang memahami apa yang dirimu sekarang pikirkan. Mengapa pusaka Trisula dari kerajaan Sriwijaya ini diamanahkan kepada dirimu? Karena leluhur percaya bahwa kalian adalah manusia pilihan yang hidup di zaman ini. Inji, Eyang, kalau boleh tahu, pusaka apa ini namanya, Eyang? Inilah yang dinamakan pusaka Trisiwa. Maka dengan dirimu memegang Trisiwa ini, maka kalian mendapat tugas untuk menembus titik segitiga Nusantara. Iya, Eyang. Beliau, Eyang Datuk Kiri, juga mengatakan seperti itu. Bahwa titik segitiga Nusantara itu ada keterkaitannya dengan pusaka ini, Eyang. Akan tetapi, Eyang Datuk Kiri sendiri belum mengetahuinya di mana titik segitiga Nusantara itu berada, Eyang. Ya, Datuk Kiri menyampaikan kepada dirimu bahwa titik segitiga Nusantara berada di Jabal Khawf. Dan sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang mengetahui dan mengerti di mana dan apa yang disebut dengan Jabal Khawf. Inji, Eyang. Mudah-mudahan ini sebagai tanda bahwa sudah saatnya rahasia ilahi akan terungkap dengan takdir Allah kepada dirimu yang akan bisa menembus titik segitiga Nusantara. Dan apa artinya Jabal Khawf tersebut? Inji, Eyang. Apakah Eyang mengetahuinya? Di mana kami harus melangkahkan kakinya agar kami dapat mengetahui di mana letak keberadaan Jabal Khawf itu? Jabal Khawf adalah rahasia dari Tuhan. Maka hanya Tuhan yang Maha Pencipta yang mengerti akan Jabal Khawf tersebut. Mohon bimbingan dan petunjuk dari Eyang Datuk, dari Eyang Antalaya, agar kami bisa mengetahuinya. Jika takdir itu sudah jatuh kepada dirimu, maka yang bisa menembus dan mengetahui tentang Jabal Khawf adalah hanya dirimu sendiri. Dan bagaimana caranya? Gunakanlah ilmu yang telah
Pangeran Mangunjiwo berikan kepada dirimu, yaitu tentang Al-Fatihah. Maka dengan itu dirimu akan bisa mencari dan menembus tentang Jabal Kahf. Eyang sendiri tidak bisa menemukan Jabal Kahf. Dan ini adalah anugerah yang sangat luar biasa. Karena Tuhan telah menunjuk dirimu lewat leluhur dan sesepuh Nusantara melalui pusaka Trisiwa ini. Maka dirimu ditugaskan untuk menembus Jabal Kahf tersebut. Lalu, apakah ini sebagai kunci pembuka dari tabir Gunung Kahf itu atau Jabal Kahf itu, Eyang? Mudah-mudahan begitu. Karena takdir ini jatuh di tangan kalian. Gunakanlah ilmu Al-Fatihah yang telah Mangunjiwo berikan kepada dirimu. Mudah-mudahan Allah akan membukakan jalan dan akan mengungkap rahasia ini semua. Eyang Antalaya. Karena sampai hari ini pun tidak satu orang pun yang mengetahui tentang Jabal Kahf. Mudah-mudahan sudah saatnya rahasia ini akan terungkap. Hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran dengan pusaka Trisiwa dan ilmu Al-Fatihah yang telah kau terima dari Mangunjiwo. Mudah-mudahan Allah akan membukakan jalan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Eyang, izin bertanya. Seandainya kami berhasil menemukan atau mengetahui letak keberadaan dari Jabal Kahf itu, ada apakah di Jabal Kahf itu? Itu rahasia dari Tuhan yang Maha Pencipta, cucuku. Subhanallah. Maka yang mengetahui hanya Tuhan yang Maha Pencipta. Untuk itu, jalani saja apa yang telah Allah tunjukkan. Mudah-mudahan memang sudah saatnya kita semua mengetahui tentang Jabal Kahf. Eyang. Sekali lagi, mohon bimbingan serta arahan dan juga berkah doa dari Eyang Antalaya. Kami leluhur Nusantara hanya bisa mendoakan dan memberikan arah. Tetapi Tuhan telah memilih kalian untuk mengungkap
takbir ini sekalian ingin Eyang sampaikan. Monggo. Sebelum dirimu melangkah untuk mengungkap tabir ini, kalian bantu rakyat Nusantara ini dengan segera memberikan mustika Badarullah dari Gunung Jati. Sendika dawuh Eyang Antalaya. Karena dengan mustika Badarullah itu, insya Allah mereka yang memiliki akan bisa melewati zaman kolobendu. Dan mudah-mudahan ini sebagai lantaran agar mereka penduduk Nusantara segera mengalami kedamaian, ketentraman, dan juga dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Eyang. Eyang hanya berpesan, lakukanlah dengan keikhlasan dan juga tanpa keraguan. Enjih Eyang. Kita hanya bisa menjalankan. Semua adalah Tuhan yang akan menggerakkan. Enjih. Eyang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berubah. Yang Antalaya. Eyang Antalaya. Pusaka ini namanya Trisiwa. Trisiwa. Trimaning yo. Maksudnya Mau jere yang datang dari tiga apa? Titik tiga. segitiga Segitiga. Nusantara. Segitiga Nusantara tiga. Ya, Ini jenenge Trisula. Trisiwa. Siki mustika jenenge Trisiwa maning, Bo. Dan akeh banget tri, Bah. Ini berarti ada keterkaitan. Segitiga kan tri, segitiga kan titiknya tiga. Tiga. Ini Trisiwa. Lah terus gue sing Gunung Kaf kepriwe? Gunung Kaf itu sendiri itu adalah rahasia Allah, Pak. Subhanallah. Berarti Eyang Antalaya belum mengetahui. Ya, mungkin beliau mengetahuinya, akan tetapi adab lebih kedepankan. Suruh mencari tahu sendiri. Dengan kita laku ini yang ilmu Al-Fatihah itu, Pak. Oh, yang dulu kita dapat dari Mangunjiwa. Syekh Mangunjiwa. Ya benar. Ya. Dengan batin. Syekh Mangunjiwa. Saya baru ingat ini Syekh Mangunjiwa. Kita kan juga sedang melaksanakan itu, Pak. Zakat mal itu yang dulu itu. Ya. Itu kan amanah dari Syekh Mangunjiwa. Ya. Berarti
ada berkaitannya juga ya Mbah. Iya. Ini saling terkait. Saling berkaitan ya. Iya. Mulai dari Serbuk Ruat Ajirogo dari Sebani. Terus Kalinggaloka. Biji Kalinggaloka. Biji Kalinggaloka dari Waktu Sima Bo. Itu. Iya. Sunan Ampel. Sunan Ampel. Ampel. Sunan Ampel. Terus ini dari Kanjeng Sunan Gunung Jati memberikan Padarulo. Pustika Padarulo. Padarulo. 3 dapat Trisiwa untuk menembus titik 3 Nusantara yang ada segitiga Nusantara yang ada di Gunung Kafe. Gunung Kafe nanti Gunung Kafe rahasia Gusti Allah. Bagaimana untuk menembusnya dengan menggunakan ilmu Al-Fatihah. Ya, dengan lantaran membawa Trisiwa. Trisiwa maning. Trisiwa di kekuatan subhanallah. teka-teki yang harus kita pikirkan dan kita pecahkan, Pak. Ada 2 yang mau dipecahkan, yang penting titik segitiga Nusantara karo Gunung Kaf. Ya udah, tadi apa yang saya sampaikan, kita harus menggunakan ilmu yang kita dapat dulu dari Syekh Mangun Jiwa. Dengan mata hati, mata batin Al-Fatihah. Keikhlasan, waduh, ya udah, titik poinnya keikhlasan, Mbak. Terus menjalankan dengan keikhlasan dan tanpa keraguan. Wis, titik ketok berarti, Bu. Dulu kan waktu kita mendapatkan ilmu Al-Fatihah kan kita dapat penjelasan dari Eyang Kebokenongo ya. Ya. Ya, nanti kita ingat-ingat kembali. Terus kita pikirkan, kita pecahkan. Ya. Jauh ya. Dengan Al-Fatihah yang kita ada itu berarti kita nanti banyak menyepi, ada petunjuk jalan ke arah itu, Mbak. Saya baru tahu, Pak, kalau ada Gunung Kaf atau Jabal Kaf, ada segitiga Nusantara. Saya baru mendengar seumur-umur. Iya. Subhanallah. Berat yang kita hendak laksanakan, tapi ini anugerah dan barokah bagi kita, Mbak. Karena hanya kita yang ditunjuk untuk mengungkap titik segitiga Nusantara dan apa itu Gunung Kaf. Iya. Kok kenapa silang? Kodok, Kotok. Napa ora miki? Timek bakar. Timuk bakal kan bola bu kupat. Usana dendeng apa? Abon sapi. Abon ya wartawan kupat, wartawan kerupuk mana. Pak. Bisa 4:30. Ya kita pulang dulu berarti. Iya, kita pulang. Kita turun. Bok Ya mulai mengemarkan Al-Fatihah, Mbak. Iya. Biar cepat satset, biar dapat petunjuk lah. Terus kita turun telat salat subuh ya. Oke. Iya. Baik teman-teman, video kami tutup ya. Ini masih misteri ya. Apa itu Jabal Kaf, apa itu segitiga Nusantara, kami belum tahu sama sekali, atau petunjuk-petunjuk yang mengarah ke hal itu ya. Hanya kita dititipi ilmu Al-Fatihah, akan kami jalani. Mudah-mudahan itu menjadi titik awal suatu petunjuk ya Pak ya. Amin.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Kawan kabeh. Allahu Akbar. Subhanallah.